Perkenalkan, nama saya Nuruddin Muslim Afgan dengan NIM 2051413, mata kuliah Mikro BK, mahasiswa non-reguler. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore anak-anak. Di kesempatan ini Bapak akan memberikan materi tentang sosial. Sebelum kita masuk di materi, mohon izin untuk masker Bapak saya lepas. Terima kasih. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan nikmat, diberikan kesuksesan dalam menempuh pembelajaran hari ini. Tidak lupa kita harus pandai-pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita masih diberikan kehidupan, dan tidak lupa anak-anak yang saya sayangi. Di sini Bapak akan memberikan materi tentang sukses hidup bermasyarakat. Sukses hidup bermasyarakat. Di sini kalian Bapak minta untuk menerima peran sosial pria dan wanita di masyarakat dengan norma-norma yang ada di masyarakat, serta berperilaku sebagai pria dan wanita di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita mesti pandai-pandai mematuhi atau melakukan adat istiadat yang ada di masyarakat. Kemungkinan kita bisa dikatakan seperti peribahasa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang maknanya apa? Dimanapun kita berada, kita harus menaati adat istiadat yang ada di masyarakat tersebut. Contoh saja kita hidup di SMA 1 Wonosari. Adat istiadatnya bagaimana? Siswa datang jam 7, sebelum jam 7 saat bel berbunyi harus sudah ada di kelas. Itu yang contoh saja seperti itu. Mungkin di masyarakat nanti kita juga berbeda. Misalnya ada gotong royong, kita masih tiduran di rumah, kemudian ada pengumuman untuk gotong royong, kita segera bangun dan datang. Dalam masyarakat itu ada kontak dari individu ke individu. Di sini kontak antara dua individu atau kelompok bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, kontak yang menyenangkan. Yang kedua, kontak yang tidak menyenangkan. Contohnya apa? Kontak yang menyenangkan itu saling menguntungkan. Kayak sebagai contoh saja, proses jual beli di warung atau di ruko. Di situ akan ada timbal balik dari penjual dan pembeli. Dan untuk kontak yang kedua yang tidak menyenangkan, seperti kontak antara pemilik barang dan pencuri. Di sini ada salah satu yang dirugikan. Nah, di situ. Dalam bermasyarakat, kita harus memahami norma-norma, adat-adat istiadat yang ada di masyarakat. Di sini kita dikatakan manusia dilahirkan dan
hidup tidak berpisah-pisah satu sama lain, melainkan berkelompok. Bahwa kita itu manusia, hidup bermasyarakat itu harus apa? Satu kelompok. Dikatakan dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara perilaku antara satu dengan lainnya, dengan satu dengan kepribadian lainnya. Itu akan menciptakan kepribadian yang akan ada di masyarakat. Kepribadian yang didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat norma-norma yang ada di masyarakat. Nah, norma itu apa? Nah, yang norma-norma itu adalah dukungan masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Contohnya kita hidup di Wonosari, di daerah Boto, sama di daerah Wagemutas, itu sudah berbeda. Adat istiadatnya bagaimana? Itu berbeda. Kebiasaan kita itu bagaimana? Itu juga berbeda. Kebiasaan tentang tingkah laku dalam masyarakat, serta kita diminta untuk mematuhi adat-adat di masyarakat. Contohnya apa? Misalnya ada kenduren, ada mitoni dan lain sebagainya. Di sini Bapak akan menjelaskan norma-norma yang ada di masyarakat. Itu ada 4 norma. Yang pertama, norma agama. Norma agama itu adalah peraturan hidup yang harus diterima oleh manusia sebagai perintah-perintah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai contoh norma dalam agama itu, kita harus saling menolong, tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling mengejek, harus berbagi satu sama dengan yang lainnya. Itu norma agama. Terus norma kesusilaan, peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Itu sebagai contoh, ada pengemis datang ke rumah-rumah pengamen yang ada di jalanan, itu juga mungkin kita mempunyai hati nurani sebagai manusia, merasakan kasihan. Lah, di sini Bapak minta untuk peran pria dan wanita itu ada juga di masyarakat. Kepribadian kesempatannya juga ada. Yang ketiga, norma kesopanan. Nah, norma kesopanan itu apa? Kita ada tindak tanduk sopan santun di masyarakat. Misalnya kita berjalan, ada orang tua nyuwun sewu, atau kita luruh-luruh bahasa itu. Mungkin waktu masih 3 menit ya anak-anak pertemuan kali ini. Tiga menit? Iya, 3 menit. Berapa? Masih 10 menit. Oh, 7 menit. Oh iya, iya. Masih 7 menit. Kita di sini nanti Bapak akan menyampaikan materi kurang lebih 15 menit ya anak-anak. Kita baru ke sopanan. Nah, kesopanan. Di sini Bapak berikan contoh, misalnya ada pemuda dan pemudi lewat di depan
di depan rumah misalnya ada orang tua sedang duduk di sana. Nah, kita harus melawan merunduk atau lurus-lurus sama orang tua. Bagaimana caranya? Dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang rendah hati. Itu adalah norma kesopanan di masyarakat. Dan yang keempat adalah norma hukum. Itu peraturan perundang-undangan atau yang ada di masyarakat. Contoh saja, kita melakukan kesalahan di masyarakat, misalnya mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Misalnya kita mengambil buah tetangga, itu ada normanya juga. Sebelum kita melakukan itu, kita harus melakukan minta ke yang punya, misalnya gitu. Jangan main ambil aja, nanti main ambil, nanti kita dikira maling, kita diproses secara hukum, kita dipenjara dan lain sebagainya. Nanti lebih baik nyun bu, ajeng nyun mangga atau bagaimana bahasanya. Pasti kalau kita cara-caranya ada pembicaraan, ada tembung itu akan dikasih. Di situ dari norma-norma ini tadi, yang paling erat di masyarakat itu adalah norma agama. Tindak tanduk kita di masyarakat itu harus sesuai status kita. Misalnya kita hidup di masyarakat Padungetas atau Desa Boto, ada gotong royong di sana. Di sini peran pria dan wanita juga berbeda nanti. Kenapa berbeda? Di sini untuk peran wanita, seorang pria harus membantu, misalnya ada gotong royong bersih-bersih masjid. Lah di sini yang cowok laki-laki semua ini membantu membersihkan masjid, mengecat dan lain sebagainya. Dan sedangkan yang cewek harus membantu menyapu atau mempersiapkan makan dan minum untuk yang cowok nanti. Nah di sini untuk hidup bergotong royong itu seperti itu. Bukan kita main HP terus di masyarakat. Ada kegiatan gotong royong kita tidak peduli. Itu salah. Kita harus menaati adat istiadat di situ. Misalnya ada gotong royong di situ, kita melakukan apresiasi, ikut terjun di gotong royong tersebut. Terus kita misalnya ada kata-kata kotor itu juga nanti berpengaruh di masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat ini kita harus menentukan, harus mematuhi adat istiadat, harus tahu menau tentang adatnya bagaimana, berperilaku kita harus bagaimana. Yang harus pelajari itu dulu. Soal kalau misalnya ada pendatang-datang, kehidupan kebudayaan di sana, kebiasaan di sana diterjunkan di sini, nanti berbeda, nanti akan keras dengan adat istiadat di sini. Makanya apa? Untuk itu kita pelajari dulu adat istiadat di situ, kebiasaannya masyarakat di situ kita pelajari dulu. Setelah kita pelajari, kita lakukan sesuai yang ada. Untuk itu mungkin kita lanjutkan pertemuan yang berikutnya. Untuk ini Bapak akhiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya nanti ini tadi Bapak udah absen ya? Semuanya masuk? Oh iya, masuk semua. Terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.